siapa yang diberkati? Kalau saya pakai kata ini. Siapa yang paling diberkati di antara mereka? Dengan pertanyaan, menurut kamu siapa yang memberi paling banyak? Saudara, anak TK saja kalau ada di kelas itu langsung jawab, ya yang grojok tadi itu dong. Betul enggak? Karena begitu banyaknya uang itu. Tapi guru kita berkata tidak. Loh, berarti enggak pernah jadi anaknya Cek ini. Ngerti maksudnya? Enggak pernah ngitung duit ini guru. Bagaimana yang krocok itu kok dibilang sedikit, yang klitik itu dibilang banyak. Kenapa? Saudara, ternyata kalau kita memberi, jangan kaget ya. Kalau kita memberi, yang Tuhan hitung bukan yang kita beri. Yang kita beri itu yang hitung bendahara. Loh betul kok tertawa diberitahu. Yang kita beri itu yang hitung bendahara. Yang dihitung oleh Tuhan yang masih di rumah dan yang di bank. Mati loh saudara. Loh serius ini? Kok dibilangin? Kenapa bisa begitu? Maka itu Yesus berkata yang memberi banyak yang janda yang kelidik tadi itu. Kalau cuma bendahara yang menghitung, ya yang kelihatan mata. Tapi kalau Tuhan yang hitung, ya nggak kelihatan kita. Amin. Tahu sekarang ini artinya diberkati. Bukan yang kelihatan di mata orang. Tapi yang dihitung berapa banyak kita bisa beri buat orang lain. Maka itu kata-kata itu dahsyat. Tuhan memberkati saya melalui orang lain. Dan Tuhan memberkati orang lain melalui saya. Jadi begini cara Tuhan ngitung. Saya pakai rupiah saja. Kalau orang kaya itu punya kekayaan 10 miliar. Dan hari itu dia memberi 200 juta. Kan gede bukan? Pernah bawa uang cash 200 juta? Nggak ada yang pernah. Ngapain? Dan janda itu cuma memberi 500 rupiah. Nah sebodoh-bodohnya orang ya tetap ngitungnya 200 juta dong. Untuk apa ngitung 500 rupiah? Tapi itulah cara surga. Kenapa? Karena janda itu hanya punya 1.000 rupiah. Maka ketika diberi 500, Tuhan menghitung janda ini memberi separuhnya. Diteruskan atau enggak? Supaya yang pelit jangan sampai stroke dengar firman ini ya dalam nama Yesus. Ayo terus atau enggak? Kalau stroke saya enggak risiko, saya ngomong duluan yang pelit-pelit itu. Jadi orang kaya itu akan dinilai sama pemberiannya kalau dia beri berapa? Oh, jawaban cepat. Ya berapa setengahnya tadi itu? 5 miliar. Ayo apa enggak stroke itu? Ngasih 5 miliar. Saudara, ini cara papa kita ngitung yang kita beri. Maka itu seberapa besar yang kita beri untuk pekerjaan Tuhan. Jangan kita merasa bangga. Karena yang di rumah dan di bank yang dia hitung. Loh kok enggak amin, kok diem semua. Bagaimana orang-orang di sekitar kita akan memiliki dampak surgawi dari kasih Yesus Kristus. Kalau anak-anak Tuhan tidak punya hati yang suka memberi. Saudara harus bangga jadi jemaat ini. Karena sekarang saudara sedang membangun sebuah kompleks. Untuk menampung bayi-bayi yang tertolak. Menampung anak-anak yang gak punya orang tua. Luar biasa. Salah satu tema yang Tuhan berikan kepada saya untuk masuk tahun 2006 saudara. Saya begitu kagum. Temanya adalah saya sering khotbah tentang pulang. Selama 2006 ini. Pulang. Desember yang lalu bersama istri saya kami itu merenungkan tentang hidup yang Tuhan berikan. Akhirnya saya baru sadar. Lalu kami berdoa untuk musik tahun 2006 ini supaya dia memberi kami kemampuan lebih lagi. Untuk bisa memberi kesempatan banyak orang berkata, aku mau pulang. Saudara dengar kata-kata ini. Home sweet home ternyata sudah makin jauh dari kehidupan banyak orang. Ngerti kata home sweet home?
Saya beri contoh begini. Maka itu kalau ada yang mendengar firman Tuhan hari ini, mungkin saudara adalah orang yang seperti ini. Jangan takut, ada Yesus di sini yang mengasihi saudara. Tapi kalau kita adalah orang yang punya fasilitas, tapi kita tidak mau membuat orang bisa berkata pulang dengan fasilitas yang kita punya, berarti percuma 10 hari kita di sini. Powerful living gak ada artinya. Dengar baik-baik. Siapa yang pernah punya pengalaman manis seperti ini? Sekecil-kecilnya rumah yang kita tempati. Bayangkan sudah tipe 21 ngontrak lagi. Bayangkan ya. Saya mau tunjukkan. Tipe 21 ngontrak lagi. Yang tinggal 11 orang. Saya nggak bisa bayangkan tidurnya kayak apa. Tapi jangan ditertawakan dulu. Dengar saudara. Walaupun tipe 21 dan ngontrak. Yang tinggal 11 orang. Tapi kalau 11 orang ini setiap kali bisa berkata, aku mau pulang. Itu rumah saudara. Daripada rumah yang gede. Halamannya, kamar-kamarnya. Saya kalau masuk ke rumah orang-orang kaya itu mikirnya gini loh. Yang enak itu pembantunya. Nikmati semuanya itu sebebas-bebasnya. Karena tuan dan nyonyanya jarang pulang. Kembali ke rumah tipe 21 tadi ya. Salah satu penghuni dari 11 orang itu capek kerja. Keringatan, bau, sudah enggak tepung. Itulah. Masih jauh dari rumah tipe 21-nya tadi itu. Tapi karena itu rumahnya. Dia dari jauh sudah punya bayangan. Aku pulang, aku pengen cepat sampai di rumah. Aku mau mandi. Walaupun mandinya cuma kali di depan rumah tipe 21 itu. Ya saya mau lebih-lebihkan supaya saudara punya gambaran ini. Begitu selesai mandi, aku akan duduk di rumah. Duduknya di mana? Tipe 21, 11 orang bisa bayangkan. Aku mau santai-santai. Aku mau lepaskan capekku. Bisa bayangkan saudara. Ini rumah. Ayo jujur. Siapa yang punya rumah tapi nggak pernah bisa berkata aku mau pulang. Karena pulangnya ke hotel. Betul? Sampai ada suami tanya anaknya, mamamu sudah tidur atau belum? Itu bukan rumah, itu neraka. Anak-anak juga nggak pernah bisa berkata, aku mau pulang. Gereja harus menyembuhkan bangsa-bangsa di dunia dengan menyediakan rumah buat orang-orang itu. Supaya semua mereka bisa berkata, aku mau pulang. Saudara, masalah dunia terbesar 5 tahun terakhir ini bukan AIDS, bukan kelaparan, bukan perang, bukan flu burung juga. Tapi dengar, tiap hari di seluruh dunia jumlah anak-anak jalanan makin banyak. Street kids bertambah terus juga. Mengapa anak-anak jalanan bertambah banyak? Sebab mereka nggak pernah bisa berkata, aku mau pulang. Saudara, saya itu hampir nggak punya waktu. Jangan lagi dengarkan lagu pop, lagu sekuler, lagu rohani. Aduh, kadang-kadang cuma di gereja aja. Tapi saya kagum, saudara. Ketika awal Januari saya mulai khotbah ini. Loh, kok bisa itu loh. Saya mendengarkan lagu, saya nggak kenal juga penyanyi itu. Satu kali saya naik mobilnya teman. Ada lagu Home. Lagunya Michael Bublé. Saya bisa menangis dengar lagu itu. Manis sekali kata-kata. Saya pikir dia orang Kristen, ternyata tidak. Saya cari lagu itu. Dan itu sudah umum di mana orang memutar lagu itu. Dan itu jeritan hati. I'm coming home, I'm coming home. Saudara, gereja adalah rumah bagi semua orang di dunia ini. Loh, kok gak ada yang amin lagi? Gereja tidak boleh hanya untuk orang Kristen. Tidak. Mari kita sembuhkan hati keluarga kita lebih dulu. Sampai semua anggota keluarga kita bisa berkata, aku pulang. Lalu kita akan menyembuhkan orang di sekitar kita. Untuk mereka pun bisa berkata, aku bisa pulang sekarang. Dalam hidup ini. Saudara, Tuhan mau kita seperti itu.
Tuhan memberkati kami